Bapak ya? Iya, Pak. Baik, enggak telat kan Bapaknya masuk? Tidak. Ya. Kalau kata pepatah disiplin itu adalah waktu adalah uang, menurut Bapak itu waktu adalah kesempatan. Karena di setiap sela-sela waktu itu kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi dan juga memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada seseorang, yaitu seperti yang Bapak lakukan kali ini, yaitu menuangkan ilmu terhadap kalian. Baik, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun, Ya pun. gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan ini tentunya kita akan membahas materi baru. Kalau minggu lalu ada yang masuk, materinya apa? Ya, apa? Non-fiksi dan fiksi. Nah, fiksi dan fiksi. Nah, kalau bicara tentang fiksi dan non-fiksi, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit berbelok ya, atau banting setir ke hal yang lebih menantang lagi. Sebelum kita masuk ke topik kali ini, Bapak Ibu bertanya dulu, apa ada yang sakit di kelas? Tidak ada. Lengkap, hadir semua ya. Baik, Bapak tulis hadir semua lengkap ya di sini. Baik, materi kita pada hari ini itu merupakan materi yang seperti Bapak bilang tadi, materi yang sangat menantang, seru. Kita akan berbicara tentang debat. Ada yang tahu debat itu apa? Ya, Wisnu silakan. Menurut saya debat itu adalah adu argumentasi dari sebagian individu atau kelompok untuk mempertahankan argumentasinya untuk mencapai kemenangan atau tujuan. Ya, bagus sekali, Wisnu. Untuk yang lain tidak perlu harus sesuai dengan bahan bacaan yang pernah kalian baca ya, tapi sepemahaman kalian dulu. Memang pengetahuan yang berdasarkan sumber itu bagus sekali. Namun Bapak di sini ingin melihat sedikit bagaimana kalian memahami ataupun wawasan kalian tentang debat. Debat itu apa sih? Karena kalian pastinya pernah dengar dan juga pernah menyaksikan kan sedikit tentang debat. Menurut kalian apa? Khusus tadi sudah menjawab. Untuk Anggi dan juga Siti, kira-kira? Ya Pak. Baik, silakan. Debat itu merupakan suatu kegiatan yang kita menyampaikan pendapat kita, gagasan kita tentang suatu hal yang dibahas gitu Pak. Baik, kalau untuk Anggi? Jadi debat itu adalah kegiatan argumentasi antara dua kubu, pro atau kontra, untuk mempertahankan argumentasi atau pendapat. Ya, jawaban-jawaban dari sana sebenarnya benar semua, dan itu semua bisa digunakan untuk menguak apa itu debat. Dan di sini Bapak akan bacakan pendapat dari Muhammad Zain Iqbal dan Herwi Dayanti dalam buku Pembelajaran Debat 2020. Debat adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan secara lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan gagasan atau pendapat. Nah, jadi poin intinya di situ. Jika sebelumnya komunikasi itu dilakukan hanya sebatas menyampaikan informasi, memberikan apa yang kita pikirkan, tapi kalau dalam debat ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu mempertahankan gagasan. Karena gagasan kita nanti akan dijatuhkan atau dilawan dari lawan bicara kita. Nah, ini yang menjadi seru dari sebuah perdebatan. Nah, debat sendiri memiliki unsur-unsur. Nah, untuk menguak unsur-unsur ini, Bapak ingin membukanya dengan kita sama-sama berpikir.
dalam sebuah perdebatan itu apakah tidak diharuskan ada hal yang dibahas? Pasti harus kan? Ada suatu hal yang tentunya akan didebatkan. Apa yang didebatkan? Dan akan memecah dua belah pihak, ya kan? Nah, menurut kalian apa sih yang dinamakan satu hal yang harus dibahas itu sebagai hal apa itu? Saya, Pak. Mungkin topik, Pak. Nah, benar sekali. Dalam bahasa debat, topik dalam perdebatan itu biasanya disebut mosi. Ini yang pertama ya. Ini menjadi bagian dari unsur debat. Yang pertama mosi. Mosi itu benar sekali dikatakan unsur, yaitu topik perdebatan. Debat bagaimana bisa berjalan kalau tidak ada yang perdebatan, benar sekali. Nah, misalkan kita membahas tentang game online, pastinya game online itu akan memecah kedua belah pihak. Ada yang gemar dengan game online, menganggapnya penting, menghibur, itu sebuah kebutuhan, pasti ada. Namun pasti ada dua sisi yang menyebutkan bahwa game online ini tidak penting, membuang waktu. Nah, hal-hal ataupun pembahasan seperti itu bisa diangkat menjadi topik perdebatan. Nah, disitulah unsur debat yang pertama, yaitu mosi. Yang kedua, unsur debat yang kedua, Bapak ingin coba untuk kalian berpikir lagi. Dalam sebuah topik ketika sudah ditentukan, Bapak tadi sudah katakan maka ada tim yang akan suka nih sama game online itu, ada yang nggak suka. Nah, kira-kira tim yang suka itu apa namanya menurut kalian? Dia sebagai tim apa? Nah, yang pro. Nah, kemudian jika sudah ada tim yang pro, maka sudah otomatis akan ada tim yang kontra. Itu menjadi unsur-unsur dari debat itu. Untuk yang pro itu dinamakan dengan tim afirmatif. Ini sebagai tim yang pro. Nah, untuk tim yang kontra itu dinamakan dengan tim oposisi. Dua unsur ini sangat penting karena jalannya debat atau akan berlangsungnya debat itu memang ditentukan dengan dua tim ini ya. Karena ini akan menghidupkan debat itu. Ada dua belah pihak yang tidak setuju. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu yang akan menghidupkan perdebatan itu. Nah, kemudian akan ada tim yang dia berusaha menjadi penengah, tidak membela manapun, tidak membela topik itu, tidak membela tim pro, tidak membela tim kontra. Nah, kalian itu sebagai tim apa? Nanti. Nah, dan sekali itu menjadi unsur yang keempat ya, yaitu tim netral. Seperti Bapak katakan tadi, tim netral ini berusaha untuk memberi jalan tengah. Ya, jalan tengah ini nantinya digunakan untuk menstabilkan antara tim yang pro dan kontra. Apa hal yang bisa didapat ketika pendapat atau argumen yang sudah dikeluarkan berbeda? Maka jalan tengahnya apa? Nah, makanya dibentuk tim netral ini untuk kepentingan itu. Selanjutnya, seperti yang sudah dilakukan pada saat kalian presentasi, pernah presentasi? Nah, sering ya. Itu pasti ada yang memandu jalannya presentasi, dinamakan. Itulah yang menjadi unsur kelima dari debat. Debat itu bersifat tegang ataupun memantik semangat atau emosi dari tim afirmatif dan juga tim oposisi. Ketika ini berjalan, debat ini berjalan, tentunya ada banyak hal yang tidak terkontrol nantinya ketika sudah berlangsung.
Oleh karena itu diperlukan seorang moderator. Moderator ini bertujuan untuk mengatur siapa yang harus berbicara duluan, siapa yang harus tahan. Karena jika tidak begitu, suasana akan menjadi gaduh, tidak kondusif. Nah, diperlukan moderator ini untuk mengatur jalannya perdebatan. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebuah debat itu akan menjadi ramai dan juga lebih menarik ketika suasananya ramai. Maka apa yang dibutuhkan untuk membangun suasana meriah? Apalagi dalam tersebut? Nah, yang sekali itu unsur yang keenam, yaitu penonton. Penonton ini bukan hanya menjadi pendengar dan juga menyaksikan, namun nanti di akhir sesi perdebatan itu penonton akan diberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan atau berbicara, ikut berbicara. Kan pastinya penonton ketika debat ada sesuatu yang menggebu-gebu harus dia ungkapkan, dia ingin ungkapkan juga. Nah, penonton itu pasti nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu hal yang ada di pikirannya. Biasanya dilaksanakan pada akhir-akhir sesi perdebatan. Sudah keenam, dan untuk yang terakhir yaitu seseorang yang akan mencatat, menulis dan juga merangkum semua kegiatan perdebatan dan dinamakan. Ya, sekali. Tulis ya. Nah, tulis ini tugasnya seperti biasa yang kalian ketahui pada saat presentasi seperti itu ya. Dia mencatat jalannya debat, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, bagaimana, kondisi dan sebagainya. Itu tugas penulis untuk merangkum semua itu. Nah, unsur-unsur ini menjadi sangat penting dalam sebuah perdebatan. Karena jalannya perdebatan akan berlangsung dengan baik jika unsur-unsur debat ini bisa terlaksana dengan baik atau mencakup segalanya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui unsur-unsur debat untuk 1 sampai 7 ini, adakah yang ingin kalian bertanyakan? Silakan. Baik, silakan. Izin bertanya, saya ingin bertanya, topik yang seperti apa sih Pak yang bagus digunakan dalam debat ini Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya, Husnul. Itu menjadi sangat penting ya, kenapa ditanyakan topik apa sebenarnya? Nah, topik yang sebaiknya digunakan dalam sebuah perdebatan itu sebaiknya menggunakan topik yang sedang hangat diperbincangkan, atau bisa dikatakan topik itu topik yang sangat baru, yang sangat aktual, yang sangat tajam dibicarakan pada masyarakat. Nah, misalkan baru-baru ini atau belakangan ini topiknya adalah kenaikan harga BBM. Nah, itu juga pasti akan menimbulkan atau membuat ada yang kontra dan juga pro dengan kenaikan BBM. Karena naiknya BBM itu juga pasti dari pemerintah ada alasan tertentu untuk menstabilkan hal ini, karena yang dinaikkan untuk menetralkan hal ini itu pasti. Sedangkan untuk masyarakat pasti banyak yang kontra karena itu menekan perekonomian mereka. Nah, jadi topik yang baik untuk digunakan dalam perdebatan itu topik yang sifatnya bisa membangun kedua sisi. Itu topik yang bisa membangun antara tim yang kontra dan juga tim yang pro. Dan juga harus diperhatikan hal itu, yaitu topik yang dibahas harus topik yang masih hangat atau topik yang sedang bincang-bincangnya terjadi saat ini. Baik, untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Baik, silakan Sumina. Bertanya Pak, tujuan melakukan debat selain untuk mempertahankan argumentasi, ada tujuan lain tidak Pak? Laksanakan debat, tujuan lainnya. Baik. Debat, ketika kalian ketahui, seperti contohnya debat capres dan cawapres, pernah kalian lihat televisi? Nah, tujuan dari debat itu untuk mengetahui dan juga mengukur, baik dari topik, bisa mengukur topik, ataupun mengukur kemampuan dari yang diajukan untuk berdebat, seperti presiden dan juga calon presiden berdebat dengan lawannya. Itu untuk diukur bagaimana wawasannya, apa tujuan misi dan misinya, apa rencananya, bagaimana caranya. Itu bisa dikuak dengan cara melakukan proses perdebatan itu. Nah, sedangkan untuk dari segi
kebutuhan topiknya itu ketika topik itu diunggah dan juga diperdebatkan dari kedua tim, dari oposisi dan juga tim afirmatif, maka topik itu bisa diketahui nantinya apa yang sebenarnya bisa dilakukan dengan topik ini. Maksudnya adalah ketika topik yang diunggah dalam game online, berarti kita menjadi pihak yang mana nih? Bahkan maka aku dikuat banyak sekali hal yang diketahui oleh audiens dan juga para penonton itu. Sebaiknya kita sebagai pihak yang pro enggak sih sama game online? Hindari enggak sih game online ini? Atau boleh dilakukan, boleh dimainkan, atau harus dihindari? Nah, hal-hal seperti itu menjadi tujuan dari perdebatan itu nanti dilaksanakan. Ada dua sisi. Ya baik. Tadi untuk Husnul pertanyaan dan sudah dijawab ya, dan Silvina dapat dipahami? Baik Mas, sudah dapat saya pahami. Nah baik. Anggi, jangan ketinggalan Anggi. Ini harus bertanya juga karena dua temannya sudah bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, adakah ketentuan waktu dalam menyampaikan argumen dalam debat? Baik. Bagus-bagus sekali ya ketiga pertanyaan kalian semua. Untuk menyampaikan waktu, maaf menyampaikan waktu. Maksudnya memberikan waktu dalam penyampaian argumentasi gitu ya. Nah, itu tentu penting. Seperti yang kita ketahui ataupun kita lihat selama ini, kalian coba lihat dalam debat capres dan cawapres, moderator mengatur, lalu tim dari capres dan cawapres dan juga lawannya pasti diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan ataupun menyanggah yang disampaikan oleh tim lawan. Nah, itu sangat penting ya kalau memberikan waktu, karena debat itu akan berlangsung sangat secara efektif ketika apa yang disampaikan itu bersifat padat, singkat, namun sangat jelas. Nah, maka itu perlu diberikan waktu. Biasanya dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan pendapat itu memakan waktu 1-2 menit ya, dalam perdebatan. Itu akan diatur oleh moderator nanti. Nah, baik. Cukup ya, ketiga pertanyaan sudah dijawab semua. Nah, Bapak bertanya nih, jadi setelah ini tentunya setelah kalian mengetahui ini ada satu hal lagi nanti yang harus kalian ketahui dan itu menjadi tugas bagi kalian. Untuk minggu depan, Bapak ingin kalian sudah bisa mempraktikkan perdebatan ini. Kalian siapkan nanti siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi penulis, ada tim yang menjadi tim oposisi dan juga tim afirmatif. Kalian bekerja sama dan kalian tentukan topik apa yang nantinya sangat cocok ataupun sangat tepat untuk dilakukan perdebatan. Paham ya? Nah, baik. Perdebatan ini menjadi topik yang sangat hangat ya untuk pembicaraan kita untuk kelas kali ini, karena ini nanti pastinya akan menarik semangat kalian dan juga seru nanti suasana kelasnya di minggu depan. Nah, mohon sekarang dicatat untuk tugasnya. Nah, tugas yang akan kalian laksanakan dan disiapkan untuk minggu depan tidak sulit kok. Itu hanya menentukan ragam debat. Nah, debat itu memiliki ragam. Apa saja ragam debat itu kalian cari. Itu sebagai tugas dari Bapak terhadap materi debat ini. Setelah itu minggu depan kalian sudah bisa praktek. Nah, tadi sudah bagus-bagus sekali pertanyaan dan juga pengetahuan kalian mengenai perdebatan ini. Bapak saya rasa sudah cukup untuk kalian melakukan praktek minggu depan. Jadi Bapak berpesan kepada kalian harus terus semangat belajar, karena tidak semua orang ataupun anak bisa berada di posisi kalian saat ini. Tetap jadi baik. Bapak selalu mengajarkan kebaikan, guru-guru yang lain selalu mengajarkan kebaikan. Maka tanamkan bahwa saya baik, kamu baik. Kamu tidak baik, saya harus tetap baik. Karena begitulah kita semua diajarkan. Benar? Baik, itu saja topik pembahasan ataupun materi pada kesempatan kali ini. Karena waktunya sudah cukup, kalian silakan lanjutkan aktivitas kalian selanjutnya. Bapak akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan aktivitas.